Apa bedanya tawasul dengan syirik? Ya, kurang lebih mungkin ke sana pertanyaannya. Bedakan tawasul dengan syirik. Ini ada orang yang berbeda akidah sama kita, tetangga sebelah. Itu dia paling nggak senang dengan tawasul, sehingga tawasul syirik gitu langsung. Berdoa nggak usah. Pakai tawasul kepada nabi, kepada orang soleh. Kalau doa langsung minta sama Allah. Kita jawab betul. Berdoa langsung kepada Allah. Tapi jangan salahkan juga orang yang bertawasul dengan perantara. Kenapa? Yang ngajari kita tawasul siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilata. Itu dalilnya. Carilah kalian itu wasilah itu apa? Perantara. Contoh, sahabat Umar bin Khattab pernah bertemu dengan paman Nabi namanya Sayyidina Abbas. Beliau berkata, ya Allah, berkah paman Nabi yang namanya Sayyidina Abbas, mudah-mudahan engkau turunkan hujan. Karena dalam cerita itu sudah lama terjadi paceklik, nggak pernah hujan, gersang, sehingga minta hujan, Allah mengabulkan. Nah, sahabat Umar bin Khattab bertawasul, ya Allah, saya bertawasul dengan paman Nabi yang namanya Sayyidina Abbas agar engkau turunkan hujan sebagaimana saya dulu bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah itu turun hujan. Itu dalil tawasul dengan orang soleh diperbolehkan. Tapi sekali lagi repot kalau sudah berbicara tentang tetangga sebelah yang beda akidah sama kita. Mau dikasih Al-Qur'annya, dikasih hadisnya, sekalipun dikasih jawaban dari gurunya mereka sendiri. Abu Yamaliki yang ada di Mekah yang sudah meninggal kurang lebih 17 tahunan itu punya murid di Cirebon, kakaknya Habib Gures Baharun, namanya Mikdad Baharun di Cirebon. Itu beliau bercerita, saya ini pernah nemenin Abu Yamaliki, guru saya, di saat sedang umroh. Seketika itu beliau menyuruh saya untuk mengambil satu kitab, dan saya tahu itu kitab tuh punya siapa, punya orang yang beda akidah sama kita. Tapi karena saya digusur sama guru, saya ambil, dibaca sama beliau. Kemudian beliau bilang, ambil buku ini. Saya mengingatkan, Abu ya, ini bukan buku dari akidah kita loh, berbeda akidah kita. Kata beliau, di dalam buku ini ada jawaban yang nanti untuk pertanyaan dari golongan mereka sendiri. Nanti saya akan menjawab dengan jawaban dari guru mereka sendiri. Nanti biar mereka mau ngomong apa coba. Karena saya jawabnya pakai jawaban dari gurunya mereka sendiri. Jadi kalau mereka nggak mau ngikutin, berarti mereka durhaka sama gurunya sendiri. Nah, maka kita harus mengetahui syirik itu adalah mempercayai ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Itu syirik. Meyakini, mempercayai ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Itu syirik. Tapi kalau tawasul, tidak seperti itu. Tawasul itu kita berdoa dengan perantara, tapi kita tetap meyakini hanya yang mengabulkan semuanya adalah Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang memberikan bahaya Allah. Itu bedanya tawasul dengan syirik. Cuma tetangga sebelah diomongin repot. Udah diingetin kita ziarah ke Wali Songo, bukan minta sama Wali Songonya. Anak kecil pun mungkin kalau ditanya dia tahu, kamu nyembah Wali Songo, minta doa sama Wali Songo. Enggak, kita cuma jadikan perantara saja. Bukan artinya kita nyembah Wali Songo atau kita menjadi Wali Songo yang mengabulkan doa, bukan. Kita cuma menjadikan perantara, ya. Tapi sekali lagi, ini sudah pernah Al-Fakir bahas. Jangan akhirnya dibuat contoh seperti ini. Kalau ngirim surat ke presiden kan susah, maka ngirim menteri. Nanti menteri yang menyampaikan ke presiden. Ini salah kaprah masalah tawasul. Banyak nih yang salah kaprah kayak ini. Kenapa? Karena kalau kita berdoa itu langsung kepada Allah, nggak apa-apa. Beda sama ngirim surat sama presiden. Kalau doa langsung sama Allah nggak masalah. Kalau kita ngirim sama presiden mungkin susah lewat menteri. Tapi itu contoh yang salah, yang tidak tepat pada contohnya. Jadi doa langsung kepada Allah boleh, tidak menjadi masalah. Dan doa dengan antara juga boleh. Mau itu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah, atau dengan kemuliaannya nama Nabi Muhammad SAW, atau dengan orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab.